Welcome to video Kunlap Irigasi Karangtalun. Halo guys, for your information, irigasi ini dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan luas total 5.159 hektar yang terletak di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber air utama irigasi ini berasal dari Sungai Progo dengan bangunan pengambilan Bendung Karangtalun yang berlokasi di Kabupaten Magelang. Irigasi Karangtalun terbagi menjadi 3, yaitu saluran induk Karangtalun, saluran induk Mataram, dan saluran induk Vanderwijck. Salah satu dari saluran tersebut memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dari saluran induk Mataram yaitu ditetapkan sebagai struktur warisan budaya sejak 17 Maret 2014 dan tidak memiliki saluran sekunder sehingga mengandalkan aliran dari 17 sungai. Mari kita lihat lebih dalam mengenai struktur dan pengelolaan irigasi Karangtalun. Pak Kahar merupakan penanggung jawab operasi dan pemeliharaan dari Bendungan Karangtalun. Pada tahun 1909, Belanda membangun bendung yang berbentuk V yang beriringan dengan pembangunan saluran Vanderwijck. Bentuk V ini berguna untuk menaikkan muka atau elevasi air agar bisa dialirkan. Daya tampung dari bendung ini kisaran 12.000 meter kubik. Pada mulanya, kami mengunjungi bangunan utama dari Bendungan Karangtalun. Pada saat itu, kondisi bendungan terdapat limpasan air di atas mercu sehingga bentuk V kurang terlihat. Kemudian, air akan masuk ke intek kiri yang berupa 4 pintu sorong dengan lebar 2,5 meter. Saat melewati intek, debit air yang keluar akan berbeda, kemudian melewati kantong lumpur. Pada saat kami berkunjung, terdapat perbedaan debit pada 4 lubang karena tersumbat, sehingga perlu diadakannya pembersihan dengan menggunakan eksavator. Pada saluran ini, debit yang digunakan yaitu 14.000 liter per detik untuk menggelontorkan air sampai ke sungai. Kemudian, air akan melewati saringan gantung yang berfungsi untuk menahan sampah. Sampah yang terapung akan diambil setiap hari, sedangkan air akan terus mengalir hingga masuk ke bangunan kantong lumpur. Bangunan kantong lumpur merupakan salah satu jaringan irigasi yang berfungsi untuk mengelakkan angkutan sedimen dasar dan layang, terutama fraksi pasir yang lebih besar, agar tidak masuk ke jaringan pengairan dan meminimalkan sedimen yang masuk, agar sedimen yang mengganggu daerah irigasi tetap bertahan di kantong lumpur. Kinerja kantong lumpur dipengaruhi oleh karakter sedimen yang masuk, debit, dan dimensi bangunan kantong lumpur itu sendiri. Air yang bersih akan masuk ke saluran primer menuju sipon. Sipon merupakan pondasi pembatas antara saluran primer dengan sungai yang berfungsi untuk menyaring sampah yang masih terbawa. Sampah yang tersaring akan diambil setiap pagi atau sore hari. Setelah melewati ini, air irigasi akan masuk ke sungai lalu menuju bangunan selanjutnya, yaitu bangunan bagi 1. Bangunan bagi 1 merupakan bangunan yang akan membagi debit saluran induk Karangtalun ke saluran Vanderwijck dan saluran induk Mataram. Kemudian setelah air sampai di saluran Vanderwijck atau Mataram, lalu akan disadap dan dibagi ke lahan pertanian ataupun yang lainnya. Berdasarkan informasi dari Pak Kahar, pada jaringan irigasi Karangtalun terdapat 14 saluran dan 954 bangunan, termasuk 1 bendung utama dengan tipe bendung tetap, 2 bendung suplesi, 7 bangunan bagi, 1 bangunan bagi sadap, 177 bangunan sadap, 28 bangunan ukur, 95 terjunan, 33 gorong-gorong, 274 jembatan desa, dan berbagai bangunan pelengkap lain. Kemudian, pada irigasi di sini terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan seperti pengamanan jaringan irigasi, pemeliharaan rutin yang terbagi menjadi 2 sifat, yaitu pemeliharaan yang bersifat perawatan dan pemeliharaan rutin yang bersifat perbaikan ringan.
Kemudian ada pemeliharaan berkala dan pengamanan serta pencegahan. Kegiatan ini termasuk pemotongan rumput serta perbaikan atau penggantian infrastruktur. Kemudian debit andalan dicatat setiap pagi dan sore untuk menghitung ketersediaan air. Terdapat juga usulan tanam dari kelompok tani atau P3A yang disampaikan untuk menentukan pola tanam yang akan diterapkan. Adanya penentuan pola tanam akan menentukan produktivitas pertanian utama, yaitu padi, tebu, dan palawija. Realisasi tanam padi pada masa tanam 1 yaitu 4.590,6 hektar, masa tanam 2 yaitu 4.307,6 hektar, dan pada masa tanam 3 yaitu 3.803,6 hektar dengan produktivitas padi mencapai 5,44 ton per hektar. Kemudian terdapat kegiatan paksi yang merupakan gabungan dari kegiatan PAI, pengelolaan aset irigasi, dan IKSI, Indeks Kinerja Sistem Irigasi. PAI sendiri selalu diupdate setiap ada perubahan jumlah dan jenis aset pada jaringan irigasi, dan IKSI yang wajib dilakukan setiap tahun. Nah, itu dia keseruan dari kunjung lapang kami. Semoga bermanfaat dan kalian suka ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you.